Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sian dari kelas seksi 12 akan menjelaskan konsep sistem informasi. Informasi, data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membantu membuat keputusan bagi si pengguna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Menurut Burst&Starter, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan keterangan. Menurut Delianggi, informasi atau keterangan adalah rangkaian perkataan, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung pengertian buah pikiran atau pengetahuan apapun yang dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat berdasarkan kenyataan yang ada. 1. Pengertian sistem informasi. Sistem, sekumpulan komponen yang saling bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Seperti contoh input, proses, output, kontrol. 2. Secara garis besar ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi. A. Pengaruh globalisasi. Memudahnya batasan-batasan yang ada pada suatu negara dalam segi persaingan industri dan pendidikan. Perubahan lingkungan bisnis. Adanya hubungan kerjasama dalam suatu jenis usaha dengan usaha lain, baik dengan kompetitor maupun dengan lingkungan sendiri. C. Perkembangan dunia industri. Munculnya berbagai jenis usaha dan industri yang baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. 3. Manfaat sistem informasi bagi perusahaan. Fungsi sistem informasi bagi perusahaan adalah untuk mengolah data menjadi informasi sehingga diharapkan dapat memaksimalkan hasil atau produksi dari perusahaan tersebut. Bagi industri, dapat menjalin kerjasama dengan berbagai industri lain untuk meningkatkan mutu pelayanan. Bagi perorangan, untuk manajemen operator, manajemen menentukan harga jual produk dan menaikkan gaji karyawan. Operator membeli barang yang akan dijual dan pengaturan jadwal. Pembeli, pembelian secara tunai atau kredit. 4. Kriteria informasi. Untuk menciptakan informasi yang akurat harus berawal dari data yang juga akurat dan tepat. Yang disebut dengan informasi yang akurat adalah informasi yang tepat waktu, lengkap, relevan, terpercaya, terverifikasi, mudah dipahami, dan mudah diperoleh. 5. Profesi di bidang sistem informasi. A. Sistem analis adalah orang yang bertugas menganalisa suatu sistem atau rancangan sistem. B. Perancang sistem. Bagian dalam perancang suatu sistem biasanya bagian ini digabung ke dalam sistem analis. C. Programmer, orang yang mewujudkan rencana dari analis ke dalam sebuah bahasa pemrograman yang diaplikasikan ke komputer. D. Admin database adalah bagian yang merancang, mengolah, dan mengupdate suatu data. E. Dokumentasi, bagian untuk membackup data perusahaan. F. Ahli jaringan, merancang, merawat, dan mengolah jaringan. G. Pemakai akhir, pemakai akhir dalam perusahaan. 6. Menciptakan keunggulan kompetitif. Agar bisa memenangkan persaingan dan merebut pasar harus memiliki keunggulan yang kompetitif. Menurut Mintzberg, ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan. 1. Produk differentiation, menciptakan produk yang angka atau baru. 2. Low cost production, memperkecil biaya produksi. 7. Pengaruh sistem informasi bagi perusahaan. 1. Mempercepat pembuat keputusan. 2. Menghalangi pesaing baru untuk memasuki pasar. 3. Memungkinkan kerjasama dengan perusahaan lain bahkan dengan kompetitor. 4. Memungkinkannya diciptakan perusahaan virtual atau usaha lain di dalam sebuah usaha. 8. Pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. A. Konsep dasar sistem informasi. B. Teknologi informasi. C. Pengembangan sistem informasi. D. Aplikasi bisnis. D. Tantangan manajemen. 9. Rangkaian sistem informasi. Terdapat 5 kelompok elemen dalam rangkaian sistem informasi. Business driver, berbagai hal yang mempengaruhi proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. T.
Teknologi diver, penyebab terjadinya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan suatu industri. Player, para pekerja atau orang yang bertugas dalam menjalankan informasi tersebut. Proses, berbagai metode dan tahapan untuk membangun informasi tersebut. Produk, informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mempercepat pembuatan keputusan. 10. Jenis-jenis informasi. Absolute information merupakan pohonnya informasi, itu jenis informasi yang disajikan dengan satu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Substitutional information, jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Dalam pengertian ini, informasi kadangkala diganti dengan istilah komunikasi. Philosophic information, jenis informasi yang diberikan dengan konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Subjective information, jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Kehadiran informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya. Objective information, jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Cultural information, informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.